Perkenalkan, nama saya Riri Simbolo, NIM 19050111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu kelembagaan dan identitas koperasi. Kelembagaan koperasi memerankan berbagai kegiatan ekonomi melalui keunggulan komparatif. Nah, unsur-unsur dari kelembagaan koperasi sendiri ada rapat anggota, pengurus atau pengelola, dan pengawas. Nah, koperasi sebagai sistem ekonomi ini bisa kita lihat dari aspek sosial dan ekonomi. Nah, koperasi sebagai gerakan ekonomi, karena bukan akumulasi modal, koperasi adalah gerakan ekonomi dengan 3 pilar kekuatan. Lalu ada keunggulan dari koperasi sebagai gerakan ekonomi, yaitu artinya gerakan koperasi disesuaikan kondisi rakyat setempat sebagai keunggulan komparatif. Lalu ada kelemahan koperasi. Kelemahannya itu pertama, lebih banyak di bidang serba usaha. Bagi kebutuhan wirausaha makin terbatas seiring makin besarnya kredit. Nah, koperasi sebagai badan usaha ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Lalu ada 3 pokok kegiatan mikro dari koperasi sebagai badan usaha, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Nah, ada 2 gagasan definisi koperasi, yaitu bekerja bermakna profesi, bersama bermakna nasional, sosial. Definisi menurut Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia secara sederhana mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Nah, ada juga definisinya menurut tokoh-tokoh Indonesia. Nah, itu ada menurut Arifin Chaniago, definisi menurut R.M. Margono Jojo Hadikusumo. Nah, ada juga tokoh-tokoh dari Jerman, yaitu Jochen Robke, Hans Menker. Ada juga dari tokoh-tokoh mancanegara, Calvert, Paul H. Kessman, Alfred Hanel, Marvin Aschar, P.J.V. Doren. Nah, ada juga menurut institusi ILO. Dalam rekomendasi ILO nomor 127 tahun 1966, koperasi adalah perkumpulan individu yang sukarela bergabung untuk tujuan bersama melalui organisasi yang diawasi secara demokratis dengan kontribusi yang sama sesuai jumlah yang diperlukan dan turut serta menanggung risiko yang layak dan memperoleh manfaat dari usaha. Selanjutnya, ada dari ICA, mendefinisikan koperasi, asosiasi otonom dari individu-individu yang tergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi baik dari ekonomi, sosial, dan budaya yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Lalu ada dari sistem hukum negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Selanjutnya juga dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992. Nah, prinsip kegiatan koperasi menurut Muhammad Hatta yaitu ada 2, perilaku self-help atau menolong diri sendiri, dan prinsip musyawarah mufakat. Lalu menurut Fauget itu ada 4, adanya ketentuan perbandingan yang berimbang, adanya ketentuan peraturan persamaan hak, adanya pengaturan tentang keanggotaan sukarela, adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota. Lalu dari UU RI itu kita lihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, landasan dan asas koperasi ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, fungsi dan peran koperasi ini ada 4 sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, menurut UMKM sendiri, fungsi dan peran koperasi ini kenyataannya belum mampu mengakomodasi persoalan di UMKM. Nah, sedikit kelompok UMKM yang menjadi anggota koperasi dari 51 juta UMKM hanya 5,81%. Tujuan koperasi itu kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal yang ketiga, memajukan kesejahteraan, membangun tatanan ekonomi, mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai perangkat kepentingan ekonomi mereka. Lalu ada fungsi atau jenis usaha penggolongan koperasi. Pertama ada koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi produksi, koperasi kredit. Nah, jumlah anggota kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi primer minimal anggotanya 20 orang. Koperasi sekunder terdiri dari gabungan badan-badan koperasi dan wilayah kerjanya lebih luas daripada koperasi primer. Nah, ciri khas
Koperasi yang tidak dimiliki badan usaha lainnya. Pertama, pelaku koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang sama kepentingan dengan kegiatan ekonominya. Kedua, motif kerja koperasi adalah tolong-menolong. Ketiga, tujuan utama koperasi adalah memajukan perekonomian seluruh anggotanya. Nah, dari Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 yang dibatalkan MK, kritik terhadap undang-undang ini adalah non-anggota berpeluang mengurus tanpa batas jumlah dan peran. Pengawas berperan sangat besar, termasuk mengusulkan dan memberhentikan pengurus. Pihak luar berpeluang mengintervensi, termasuk pemerintah dan pihak asing melalui permodalan sejatinya. Selanjutnya, untuk penjelasannya sampai di situ. Terima kasih, selamat pagi.